Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanifah Muhammad Ulia, NIM 18460 akan mempresentasikan analisis artikel penelitian tindakan kelas yang berjudul artikel di sini yaitu meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode pembelajaran Discovery pada pelajaran IPA kelas 3 SD. Dan untuk penulisnya yaitu Asnawati AMA. Terus afiliasinya Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, di sini ada masalah penelitian dari artikel tersebut yaitu berdasarkan pengalaman penulis ketika di lapangan, kegagalan dalam belajar itu rata-rata dihadapi oleh sejumlah siswa yang tidak memiliki dorongan untuk belajar dan motivasi. Jadi sehingga nilai rata-rata yang dihasilkan oleh siswa dari mata pelajaran IPA itu sangat rendah, yang mencapai rata-rata itu 50,00. Hal ini disebabkan karena guru tidak menggunakan metode yang bervariasi dalam proses belajar mengajar, yang hanya menggunakan metode ceramah saja. Selain itu, guru juga tidak menggunakan alat peraga dalam membantu proses belajar mengajar, sehingga siswa itu tidak ada ketertarikan untuk memahami materi yang diajarkan, dan materi yang diajarkan juga itu tidak berurutan seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada rumusan masalah penelitian. Nah, rumusan masalah penelitian di sini yaitu yang pertama adalah apakah dengan menerapkan metode Discovery dalam pembelajaran materi cuaca dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 di SD Budar Melati. Kemudian yang kedua yaitu apakah guru dapat menerapkan metode Discovery dalam pembelajaran materi cuaca. Yang ketiga yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan metode pembelajaran Discovery dilakukan di kelas 3 SD Budar Melati. Kemudian yaitu di sini ada tujuan penelitian. Nah, dalam artikel penelitian tindakan kelas di sini tujuan penelitiannya itu dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan penelitiannya secara umum itu yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi cuaca dengan menerapkan metode Discovery. Kemudian untuk tujuan penelitian secara khususnya itu yaitu yang pertama yaitu untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan metode Discovery dalam pembelajaran materi cuaca. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi cuaca melalui metode Discovery. Kemudian di sini yang terakhir untuk analisa artikel 1 ini ada indikator keberhasilan. Dalam penelitian ini terdapat indikator keberhasilan yang dicapai, yaitu yang pertama yaitu terdapat peningkatkan kemampuan guru dalam merancang rencana pembelajaran seperti RPP dan silabus tentang materi cuaca dengan menggunakan metode pembelajaran Discovery. Yang nilai rata-ratanya itu pada siklus 1 itu sebesar 3,83, kemudian meningkat pada siklus 2 yang mencapai angka sebesar 4. Jadi setelah diterapkan dengan metode pembelajaran Discovery ini, guru itu sudah mampu merancang rencana pembelajaran seperti RPP dan silabus seperti itu. Yang kedua yaitu terdapat peningkatan kemampuan guru dalam kegiatan proses belajar mengajar tentang materi cuaca dengan menggunakan metode pembelajaran Discovery yang nilai rata-ratanya pada siklus 1 itu sebesar 3,49, kemudian meningkat pada siklus 2 yang mencapai angka sebesar 4. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat peningkatan pemahaman dan hasil belajar siswa tentang materi cuaca dengan menggunakan metode pembelajaran Discovery
Hal ini dapat diketahui dari peningkatan nilai dari siklus negatif 1 dengan rata-rata 6,0 dan kemudian pada pelaksanaan tindakan pada siklus itu yang kedua meningkat menjadi 8,17. Selanjutnya yaitu analisis artikel penelitian tindakan kelas yang kedua. Nah, yang kedua di sini yang dianalisis yaitu yang pertama model dan pola penelitian, dan yang kedua yaitu langkah perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dan yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Nah, model penelitian di sini yaitu menggunakan model Chemis dan MC Taggart. Mengapa menggunakan model tersebut? Karena sudah melalui pertimbangan, yaitu sudah memahami model dan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian, yaitu satu siklus itu identik dengan 1 kali pembelajaran. Nah, untuk pola penelitian di sini yaitu menggunakan pola kolaborasi, yaitu dengan melakukan penelitian bersama teman sejawat dan guru. Nah, penelitian ini menggunakan pola kolaborasi karena di sini peneliti utamanya yaitu dari mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar yang menemukan masalah pembelajaran dalam pelajaran IPA di kelas 3 SD Bruder Melati, sehingga peneliti ingin berkolaborasi dengan guru untuk mengatasi masalah tersebut yang nantinya hasil dari penelitian itu akan berguna untuk guru sendiri. Nah, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan itu dilakukan oleh peneliti utama yaitu dari mahasiswa, dan di sini guru hanya berperan sebagai yang melakukan tindakan seperti itu. Selanjutnya yaitu langkah perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Langkah perencanaan dalam artikel penelitian tindakan kelas di sini yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah. Nah, dalam mengidentifikasi masalah ini ditunjukkan dari kegagalan belajar dari sejumlah siswa yang tidak memiliki dorongan belajar, sehingga nilai dari mata pelajaran IPA itu tergolong sangat rendah yaitu 50,00. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis masalah. Nah, menganalisis masalah di sini ditunjukkan dari kegagalan belajar dari sejumlah siswa yang diakibatkan dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru itu hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode ceramah. Jadi metode yang digunakan itu tidak bervariasi. Kemudian dalam pelajaran IPA di sini itu tidak menggunakan alat peraga, dan pembelajaran yang disampaikan itu tidak kronologis atau berurutan. Kemudian yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini yaitu menggunakan lembah observasi pedoman, wawancara, dan tes. Selanjutnya yaitu analisis artikel penelitian tindakan kelas yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini yang dianalisis yaitu analisis data dan penyajian data. Nah, tentunya ketika kita ingin mengetahui tingkat pemahaman dan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA dengan menggunakan metode pembelajaran discovery itu tentunya membutuhkan suatu analisis data dari suatu data yang dikumpulkan. Nah, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data berupa hasil penilaian terhadap RPP, terus data berupa hasil kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar, terus data berupa catatan hasil pengamatan aktivitas siswa, dan data berupa nilai belajar setiap siklus. Nah, dalam penelitian ini peneliti itu
menganalisis dengan menggunakan rumus perhitungan analisis persentase dalam mengolah dan menganalisis data. Rumus perhitungan analisis persentase yang digunakan yaitu rumus persentase yang dikemukakan oleh Muhammad Arif. Adapun rumus persentasenya yaitu X besar persen ini yaitu hasil sama dengan N kecil di sini yaitu nilai yang dicapai, kemudian dibagi dengan N besar di sini yaitu jumlah siswanya, kemudian dikalikan dengan 100%. Sedangkan untuk skor rata-rata itu menggunakan rumus rata-rata yang dikemukakan oleh Sugiono, yang rumusnya yaitu X besar di sini yaitu rata-rata sama dengan sigma X kecil di sini yaitu jumlah semua nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan N besar di sini yaitu jumlah data. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data. Nah, penyajian data di sini saya menganalisis itu saya sajikan dengan bentuk tabel, bisa kita lihat di situ. Nah, yang pertama yaitu kemampuan guru dalam merancang rencana pembelajaran yang pada siklus 1 itu nilai rata-ratanya yaitu 3,83. Kemudian meningkat di siklus 2 yaitu menjadi nilai rata-ratanya itu menjadi 4. Kemudian kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada siklus 1 itu nilai rata-ratanya itu 3,49, kemudian meningkat di siklus 2 menjadi nilai rata-ratanya itu menjadi 4. Kemudian untuk kemampuan siswanya dalam pemahaman dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA itu nilai rata-ratanya yang awalnya itu tadi 6,0, kemudian meningkat di siklus 2 nilai rata-ratanya menjadi 8,17. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.